Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Nathaniel Felix. Saya Sean. Saya Kenza. Saya Ciseli Ciesa. Saya Anastasia Vanessa. Saya Jessica. Dan saya Emi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema tentang membangun keharmonisan kehidupan di tengah masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Perang Dingin. Terjadinya Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia II setelah mengalahkan Jepang lewat bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat Amerika Serikat sebagai negara adidaya, namun kemenangan di blok sekutu tak hanya milik Amerika Serikat. Uni Soviet yang juga berasal dari blok yang sama unggul dalam Perang Dunia II di Eropa. Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Namun usai membebaskan, Uni Soviet menancapkan pengaruh komunismenya di negara-negara tersebut. Uni Soviet berusaha mempengaruhi negara-negara itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin mendekati akhir ketika isu ekonomi mulai menghantam. Moskow menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer dan mengabaikan konsumsi investasi sipil. Sementara setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika pada kepentingan negara-negara tersebut. Baik Ronald Reagan maupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Berfokus dengan perbaikan ekonomi dalam negeri dan menghentikan perlombaan militer, salah satunya dengan mengizinkan masuknya modal asing. Hal ini diimbangi dengan perbaikan hubungan bersama George Bush dari Amerika Serikat dan menyetujui reunifikasi Jerman. Upaya kudeta dilakukan oleh garis keras Uni Soviet pada 1991, salah satunya dengan upaya pembunuhan atas Gorbachev. Hal ini gagal dan kemudian Uni Soviet dibubarkan pada 25 Desember 1991 untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Kali ini saya akan membahas dampak Perang Dingin tersebut bagi negara-negara di dunia. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, siapa sih yang ingin perang lagi? Pastinya kita semua berharap bahwa dunia ini akan aman sejahtera kan? Maka dari itu, keharmonisan antar negara, suku, budaya harus tetap dijaga, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Perang Dingin ini memang awalnya hanya perseteruan antara Amerika Serikat yang menganut paham kapitalis dan Uni Soviet yang menganut paham komunis. Tetapi pengaruh dari kedua negara adidaya pada saat itu menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Sehingga tidak heran jika banyak negara yang terpengaruh oleh kedua negara ini. Untung saja Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memihak keduanya. Perang Dingin ini sangat merugikan kedua pihak yang memakan banyak korban jiwa dan kerugian material lainnya. Hal ini sungguh membuat kehidupan terasa tidak harmonis. Padahal keharmonisan timbul ketika kita hidup berdamai dengan siapapun, tidak membeda-bedakan unsur sara dan sebagainya. Semoga saja dengan adanya sejarah Perang Dingin ini, di masa lalu kita dapat belajar dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang akan membawa kita terjerumus kepada ketidakharmonisan satu sama lain. Hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dalam masyarakat, yaitu dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati, memberikan hak dan kewajiban dengan semestinya, berbicara dengan apa adanya tanpa membolak-balikkan fakta, tidak membeda-bedakan etnis, budaya, dan kepercayaan setiap orang. Perlu mempelajari dengan baik masalah hak-hak dasar manusia
sehingga orang dapat menentukan mana yang perlu dilindungi dan mana yang perlu ditegaskan. Kita juga harus berani dan tidak takut untuk berbicara jujur dengan apa adanya. Kemudian untuk menegakkan kedamaian dalam masyarakat, kita harus membangun komunikasi yang baik, adanya sikap toleran, sikap membantu dan bersikap baik dan sopan terhadap sesama agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai. Karena dengan memperjuangkan dan menegakkan hal-hal tersebut adalah sebuah panggilan Allah di dalam hati nurani setiap orang. Semua orang dipanggil untuk memberikan teladan hidup kepada dunia, untuk mencintai dan menghargai sesama, khususnya orang kecil, miskin, tertekan, menderita, terabaikan, tersisih, dan yang tersingkir dalam masyarakat. Dengan kita memperjuangkan dan menegakkan hal-hal tersebut sesuai dengan kehendak Allah, maka hidup kita di dunia ini akan menjadi tentram, damai, dan bahagia, serta jalinan persaudaraan kita dengan sesama masyarakat akan terjalin keharmonisan yang membuat hidup kita bersama menjadi satu sesuai dengan ajaran Allah, yaitu mengasihi sesama manusia. Oke, sebenarnya banyak sekali strategi dalam memberdayakan masyarakat dengan tetap berbasis kepada kearifan lokal di era globalisasi. Salah satunya yakni dengan memperkuat nilai-nilai dan norma-norma leluhur dari nenek moyang yang ada di masyarakat agar kearifan lokal tetap terjaga. Salah satu contoh pemberdayaan komunitas atau masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM. Jadi program PNPM ini memberikan berbagai pelayanan terkait dengan contoh pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan dalam lingkup lokal yang meliputi pendampingan, kemudian pelatihan, dan juga adanya bantuan langsung untuk masyarakat atau disingkat BLM. Sehingga dapat dikatakan salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Nah, sekarang kita masuk pada materi PKWU. Dalam dunia bisnis terhadap makanan, pasti ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan. Baik dari metode, sistem cara, dan perjanjian akan dilakukan oleh para pelaku usaha demi meningkatkan produk penjualannya. Salah satu metode untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan cara sistem konsinyasi. Secara definisi, konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang dan menyerahkan kepada pihak tertentu untuk menjualnya, kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Pihak pemilik barang ini disebut dengan konsignor, sementara pihak yang dititipi atau menjual barang itu disebut dengan konsigne. Nah, pasti kalian penasaran bukan tentang cara menjalani sistem ini? Sekarang aku akan kasih tahu kalian tips menjalani bisnis dengan cara konsinyasi yang tepat. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari dan memilih partner yang tepat. Pastikan kalian memilih partner yang cocok dengan kalian, baik dari segi pemasaran dan juga target pemasarannya, agar bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kalian harus memanfaatkan momen-momen yang tepat untuk menjual produk kalian. Contohnya, kalian misalnya menjual kue kering, maka penjualan terbaik adalah saat sebelum Natal atau Lebaran dan hari besar lainnya yang identik dengan kebutuhan akan kue. Jika kalian melakukan bisnis dengan cara konsinyasi berdasarkan momen, maka pastikan kalian memiliki stok produk yang mencukupi. Kemudian cara lainnya yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi ini akan menjadi langkah terbaik untuk kita meraih kesuksesan. Jangan ragu untuk meminta kritik, saran, dan juga review kepada partner bisnis dan konsumen kalian demi meningkatkan kualitas produk kalian. Now, if we talk about music as time goes by and the development of world music, people are increasingly creative in producing songs. At this time, the song underwent changes in terms of lyrics and music. The lyrics used to be the theme of love, friendship, and life, but now it become wider so everyone can have each taste. If we saw our world condition now, we can see that many things are messed up. We need to create a unity to make this world better. One of the best ways are by song. We know
that everyone have their own taste of music and have their own favorite song. So, if there is a song that have a meaningful lyrics, it can help many people outside to change. These are some popular songs that have a meaningful lyrics. Rachel Clayton, Fight Song. Lyric: This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song. My powers turn on, starting right now, I'll be strong. From the lyric above, we can see that it has a meaningful lyric to survive on life. Although it was hard and bitter, with this song, it can give a spirit to anyone who listens to this song. A song is just a small things in our life, but it can give so much positive vibes to anyone who listens to the song. So, if we can try from small things, we can make a big change on the future. Sekian podcast dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ya. See you!